Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah, Prodi PAI semester 3 dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul Plagiarisme. Saat ini plagiator atau plagiarisme di Indonesia sudah semakin menjamur, terutama pada kalangan mahasiswa, dosen, dan para pengajar, bahkan di lingkungan akademis. Nah, yang saya akan jelaskan di sini mengenai definisi plagiarisme. Apa itu definisi plagiarisme? Ada 3 istilah yang lazim dipergunakan terkait dengan plagiarisme: plagiat, plagiarisme, dan plagiator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut mungkin hampir sama, tapi istilahnya berbeda. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme itu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Kalau plagiat, pengambilan karangan, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Kalau plagiator itu orang yang mengambil karangan tersebut. Nah, bukan hanya itu, plagiarisme berasal dari 2 kata Latin yang berarti plagiarius, penculik, dan plagiare yang berarti mencuri. Tapi di sini ada beberapa pengertian atau definisi mengenai apa itu arti dari plagiarisme. Yang pertama, menurut Random House Dictionary Compass Unabridged, yaitu penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Yang kedua, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip. Dan yang ketiga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2012, plagiat itu adalah pengambilan karangan orang lain yang menjadikan seolah-olah karangan tersebut sebagai karangan dirinya sendiri. Nah, jadi pada intinya perilaku plagiat atau plagiarisme adalah mengambil karya, tulisan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber dan kemudian diakui sebagai karyanya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang jenis-jenis plagiarisme. Jenis-jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang pertama adalah plagiat ide atau plagiarism of ide. Yang kedua, plagiat kata dan demi kata. Jadi plagiat kata demi kata, atau yang disebut word of word plagiarism, begitu. Ketiga adalah plagiat sumber yang diambil, contohnya di buku tuh, itu dinamakannya plagiarism. Yang keempat itu plagiat kepengarangan, tulisan karya tulis yang disusun oleh orang lain. Kita tuh meniru, itu namanya plagiat kepengarangan. B, jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. 1, plagiat sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat memplagiat secara sadar atau melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, tidak kreatif. Kedua, plagiat tidak sengaja. Plagiat tidak sengaja dan plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan orang tersebut, itu dinamakan plagiat tidak sengaja. C, jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Ini 1, plagiat ringan. Plagiat ringan manakala adalah sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang. Plagiat sedang mempunyai persentasi 30% sampai 70%. Yang ketiga adalah plagiat total. Plagiat total berarti seluruhnya itu dijiplak oleh dia. Jadi tidak pintar, tidak pintar maksudnya
tidak mikir, tidak kreatif. Ya udah segitu dari saya. Saya namanya Jamolid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, subscribe. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba mempresentasikan tentang langkah-langkah menghindari plagiarisme. 1. Sertakan sitasi. 2. Catatan berbagai pustaka sejak awal. 3. Melakukan parafrase. 4. Melakukan interpretasi. 5. Menggunakan anti plagiarisme. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fauzia ingin melanjutkan materinya tentang studi kasus. Di sini ada 5 studi kasus tentang plagiat. Yang pertama yakni kasus plagiat diberitakan terjadi di salah satu universitas terbesar di Makassar, di mana sejumlah dosen yang mengusulkan jabatan guru besar karya ilmiah dalam bentuk jurnal internasional dari luar negeri, tapi setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi tempat di mana jurnal itu terlibat, dikabarkan ternyata ada indikasi bahwa lokasi penerbitan jurnal itu fiktif atau jurnal bohong. Akibatnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi, yakni sanksinya penundaan atau penghentian berupa penghentian sementara usulan guru besar. Nah, itu yang pertama. Plagiat yang kedua yakni tahun 1999, kasus plagiat Dr. Isa, mahasiswa semester 3 di Universitas Terkemuka di Yogyakarta dan lulus pasca sarjana S3 tahun. Disertasinya disinyalir sebagai menjiplak skripsi S1 atas nama MN, alumnus Universitas Terkemuka di Surabaya. Tahun Isa akhirnya dicopot gelarnya oleh universitas tempat penyelesaian studinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yakni kasus plagiat Profesor Dr. AABP dianggap benar-benar berat gara-gara melakukan plagiarisme. AABP akan diberhentikan secara tidak terhormat. Gelar profesor yang diberikannya juga akan dicopot. Nah, yang ketiga yakni kasus plagiat karya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang dituduh oleh Abdul SP sebagai karya plagiasi dari novel Magdalena karya Manfaluti. Dan yang terakhir kasus plagiatnya yakni dalam BUU plagiat di MIT 1992. Ismer Panay mengungkapkan secara detail tesis Yahya Muhaimin yang dijiplak dari karya Lance Chatterless, Gibson, Suter, dan Robinson. Itulah pemaparan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila kurangnya pemahaman saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.